Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Kami dalam presentasi ini akan membahas materi mengenai merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Kami dari kelompok 6 terdiri dari Iwayan Budiantara, Nilora Wikantari, Ana Agung Diaswari, dan Imade Arya Mahendra. Peran komunikasi pemasaran. Peran komunikasi pemasaran dalam pengelolaan sebuah perusahaan sangatlah penting. Terlebih lagi dengan semakin maraknya persaingan bisnis di segala sektor usaha. Hal ini membuat perusahaan wajib membina komunikasi dan hubungan dengan pelanggannya supaya tetap dapat bertahan. Oleh karena itu, komunikasi pemasaran tidak lagi hanya menjadi beban pemikiran divisi pemasaran saja, melainkan menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh divisi. Bisa dikatakan, komunikasi pemasaran merupakan bagian dari solusi bisnis dan bukan hanya solusi pemasaran semata. Berdasarkan konsep komunikasi pemasaran terintegrasi, perusahaan secara komunikasi pemasaran terintegrasi terpadu membentuk identitas merek yang kuat dengan mengikat bersama serta memperkuat citra dan pesan yang ingin disampaikan perusahaan. Selain itu, komunikasi pemasaran terintegrasi yang dilakukan dapat menghasilkan konsistensi komunikasi yang lebih baik, anggaran komunikasi yang lebih efektif, dan dampak penjualan yang lebih besar. Pembahasan, merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Materi yang akan kami bahas adalah pengertian komunikasi pemasaran, langkah-langkah utama dalam mengembangkan komunikasi efektif, bauran komunikasi dan faktor-faktor yang menentukan bauran komunikasi pemasaran, dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Untuk pengertian komunikasi pemasaran akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan atau mempresentasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Selain itu, komunikasi pemasaran adalah sebuah konsep manajemen yang mendesain seluruh aspek komunikasi pemasaran, meliputi iklan, promosi penjualan, penjualan langsung, public relation, yang bekerja sama sebagai kekuatan gabungan untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi pemasaran perlu dilakukan karena perusahaan harus memiliki ekuitas merek. Perkembangan teknologi dan globalisasi membuat perusahaan harus lebih meningkatkan untuk melakukan komunikasi pemasaran terintegrasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Lingkungan komunikasi pemasaran yang sedang berubah. 2. Bauran komunikasi pemasaran. Yang ketiga, komunikasi pemasaran terintegrasi untuk membangun ekuitas merek. Mengembangkan komunikasi efektif. Komunikasi pemasaran perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Mengidentifikasi sasaran, yaitu pembeli potensial produk perusahaan, pengguna saat ini, pengambilan keputusan, atau pemberi pengaruh perorangan, kelompok, masyarakat tertentu, atau masyarakat umum. Menentukan tujuan komunikasi, kebutuhan kategori, kesadaran merek, sikap merek, maksud pembelian merek. Merancang komunikasi, strategi pesan, strategi kreatif, sumber pesan. Bauran komunikasi pemasaran dan faktor-faktor yang menentukan bauran komunikasi pemasaran. Perusahaan harus mengalokasikan anggaran komunikasi pemasaran atas 8 model komunikasi utama. Di antaranya, yang pertama ada iklan, kedua promosi penjualan, ketiga hubungan masyarakat dan publisitas, keempat acara dan pengalaman, kelima pemasaran langsung, 6 pemasaran interaktif, 7 pemasaran dari mulut ke mulut, terakhir penjualan personal. Faktor-faktor yang menentukan bauran komunikasi pemasaran. Jenis pasar produk. 1. Pemasar konsumen cenderung menghabiskan biaya, promosi penjualan dan iklan lebih banyak. 2. Pemasar bisnis menghabiskan lebih banyak untuk penjualan personal. Penjualan personal juga dapat memberikan kontribusi kuat dalam pemasaran barang ke konsumen, di mana tenaga penjual perusahaan yang dilatih dengan efektif dapat menghasilkan 4 kontribusi penting, di antaranya 1. Peningkatan posisi stok, 2.
pembentukan antusiasme. 3. Penjualan misioner. Yang keempat, manajemen akun kunci. Tahap kesiapan pembeli. Pembentukan kesadaran dipengaruhi oleh iklan dan publisitas. Pemahaman pelanggan terutama dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal. Keyakinan pelanggan paling dipengaruhi oleh penjualan personal. Menutup penjualan paling dipengaruhi oleh penjual personal dan promosi penjualan. Tahap siklus hidup produk. 1. Dalam tahap pengenalan, lebih efektif melalui iklan, acara, dan pengalaman, serta publisitas. Dalam tahap pertumbuhan, lebih efektif melalui pemasaran dari mulut ke mulut. 3. Dalam tahap kedewasaan, lebih efektif melalui iklan, acara, dan pengalaman, serta penjualan personal. 4. Dalam tahap penurunan, lebih efektif melalui promosi penjualan. Mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Komunikasi pemasaran terintegrasi adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah rencana komprehensif. 1. Mengkoordinasikan media. Koordinasi media dapat terjadi dalam jenis media, tetapi pemasar harus menggabungkan saluran komunikasi pribadi dan non-pribadi untuk mencapai dampak yang lebih maksimum. Contohnya, pendekatan yang lebih berdaya guna adalah kampanye multisarana dan multitahap. 2. Mengimplementasikan pemasaran terintegrasi. Adapun manfaatnya, antara lain, 1. Menghasilkan konsistensi pesan lebih kuat. 2. Membantu membangun ekuitas merek dan menciptakan dampak penjualan lebih besar. 3. Memaksa manajemen memikirkan semua cara pelanggan agar terhubung dengan perusahaan. Contohnya, IBM mengalihkan semua iklan ke Ogilvy untuk menetapkan merek yang seragam, sehingga dapat menghasilkan komunikasi pemasaran terintegrasi efektif dengan berbiaya lebih rendah. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi kami hari ini adalah: pertama, pemasaran modern memerlukan lebih dari sekedar mengembangkan produk yang baik, menetapkan harga yang menarik, dan membuat produk itu mudah diakses oleh pelanggan sasaran. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan pemegang kepentingan saat ini dan potensial dan dengan masyarakat umum. 2. Dalam memutuskan bauran komunikasi pemasaran, pemasar harus mempelajari berbagai keunggulan dan biaya dari setiap alat komunikasi dan peringkat pasar perusahaan. Mereka juga harus mempertimbangkan jenis pasar produk di mana produk itu dijual, seberapa siap konsumen melakukan pembelian, dan tahap produk dalam siklus hidup produk. 3. Mengelola dan mengkoordinasikan seluruh proses komunikasi memerlukan komunikasi pemasaran terintegrasi atau IMC. Perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis berbagai disiplin komunikasi dan menggabungkan disiplin-disiplin ini untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan dampak maksimum melalui integrasi sempurna dari berbagai pesan. Demikian presentasi kami hari ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi.